Keserakahan manusia membawanya ke jurang kepunahan. Demi membuat suatu obat, banyak sekali penelitian dilakukan dengan para kera sebagai objek penelitiannya. Bukannya berhasil, mereka malah menciptakan spesies kera baru yang mempunyai kecerdasan seperti manusia. Dari sinilah awal mula kehancuran dunia. Dan inilah Rise of the Planet of the Apes. Di sebuah hutan, kumpulan simpanse yang sedang berjalan diburu oleh para pemburu. Ternyata, para simpanse ini digunakan untuk penelitian suatu obat. Profesor Will yang bertanggung jawab di proyek ini akhirnya mendapatkan hasilnya. Setelah satu simpanse yang dia suntikan obat itu memiliki kecerdasan yang lebih baik. Setelah mendapatkan izin dari atasannya, dia akhirnya mempresentasikan ke para anggota dewan hasil penemuannya. Setelah 5 tahun melakukan penelitian, akhirnya dia bisa menciptakan obat untuk penyakit Alzheimer. Bagi yang belum tahu apa itu Alzheimer, silahkan di-pause. Will sudah mengujinya ke simpanse dan mendapatkan peningkatan fungsi otak dengan baik. Jadi, dia siap ke tahap selanjutnya, yaitu uji coba ke manusia. Sementara itu, di lab, simpanse yang tadi tiba-tiba mengamuk. Dia lepas kendali dan mulai menyerang siapa saja. Dia juga masuk ke ruang meeting dan merusak semuanya. Penjaga di sana dengan cepat langsung menembaknya. Stephen yang kecewa pun meminta mereka semua memusnahkan simpanse-simpanse itu karena takut mereka sudah terkontaminasi. Dan meminta Will mengulang penelitiannya dari awal lagi. Will dan Franklin akhirnya tahu penyebab simpanse itu mengamuk karena mencoba melindungi bayinya yang baru dilahirkan. Franklin meminta Will merawat bayi simpanse itu daripada memusnahkannya. Malam itu, Will pulang dan menemui ayahnya yang terkena penyakit Alzheimer. Itulah alasan Will melakukan penelitian ini, demi kesembuhan ayahnya. Dia lalu menunjukkan bayi simpanse itu. Ayahnya menamainya Caesar. Keesokan harinya, Caesar menunjukkan keanehan, seakan-akan dia sangat pintar. 3 tahun berlalu, Caesar menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Will juga mendapatkan kesimpulan bahwa obat tersebut hanya membuat mata simpanse menjadi hijau, tanpa ada efek samping lain. Di sisi lain, penyakit ayahnya semakin memburuk. Will yang merasa yakin membawa pulang beberapa obat ke rumahnya. Dia lalu menyuntikannya ke ayahnya. Keesokan harinya, ayahnya langsung bisa memainkan piano. Sementara itu, Caesar yang melihat anak-anak bermain di luar memutuskan untuk keluar rumah. Tetangganya yang panik berusaha mengusirnya. Untungnya, Will segera datang dan menyelamatkan Caesar. Caesar yang terluka dibawa ke kebun binatang untuk menemui dokter hewan bernama Caroline. Melihat Caesar yang pintar, dia menjadi penasaran dan hampir setiap hari datang ke rumah Will. Caesar diajak ke sebuah hutan di pinggiran kota agar dia bisa bersenang-senang. Will melepaskan Caesar agar dia bisa menikmati hutan itu, tapi Caesar malah berlutut dan meminta izin dari Will. Setelah Will memberinya izin, Caesar dengan senang memanjat pohon tertinggi. 5 tahun berlalu dan kini Caesar bertambah besar. Dia marah karena merasa diperlakukan layaknya hewan peliharaan. Dia menanyakan tentang asal-usulnya. Lalu Will membawanya ke lab. Dia menceritakan bahwa Caesar lahir di sana, tapi ibunya tewas dan Will membawanya pulang. Caesar mendapatkan kecerdasan dari ibunya yang sudah disuntikkan obat. Caroline yang mendengar itu meminta penjelasan dari Will. Will menjelaskan tentang peningkatan kecerdasan Caesar dan hasilnya di ayahnya sendiri. Caroline menyayangkan keputusan Will. Dia melakukan sesuatu di luar kendalinya. Caesar ternyata mendengar percakapan mereka. Siang harinya, ayahnya menunjukkan hal aneh. Penyakitnya seakan-akan kambuh lagi.
Ternyata antibodi ayahnya menyerang obat itu yang membuat penyakit ayahnya kambuh lagi. Dan di hari itu, ayahnya keluar rumah dan mengendari mobil orang lain bahkan menabrakkannya. Caesar yang mendengarnya berusaha menyelamatkan ayahnya Will dan menyerang tetangganya bahkan memutuskan satu jarinya. Hal itu membuat Caesar harus dibawa ke pusat pengendalian hewan. Will melihat tempat itu baik-baik saja dan diyakinkan bahwa Caesar akan cepat beradaptasi. Tapi setelah Will pulang, Caesar langsung dimasukkan ke kerangkeng bersama para kera lainnya. Will lalu fokus untuk mengembangkan vaksin yang lebih kuat dari sebelumnya yang cocok untuk penyakit ayahnya. Dia mencoba meyakinkan Stephen setelah menceritakan tentang keberhasilan vaksin 112 ke ayahnya. Bahkan, kecerdasan ayahnya meningkat. Mendengar hal itu, Will diberikan akses sepenuhnya untuk menguji vaksin tahap selanjutnya. Di sisi lain, Caesar diberikan makanan yang tidak layak. Caesar membuang makanan itu ke penjaga. Penjaga yang kesal menyemprotkan air ke dia. Caesar yang tersisa di sana hanya memikirkan rumahnya. Sementara itu, 10 kera didatangkan ke lab. Dan disinilah kita ditunjukkan satu simpanse yang penuh bekas luka bernama Koba. Luka-luka itu Koba dapat karena percobaan-percobaan kepadanya. Will lalu menyuntikkan vaksin baru 113 ke Koba. Koba mengamuk dan vaksin itu bocor dan Franklin tidak sengaja menghirupnya. Keesokan harinya, Caesar berkumpul dengan para kera. Pemimpin simpanse di sana bernama Rocket merobek baju Caesar dan menantangnya. Caesar terus dikejar sampai dia terjatuh. Penjaga yang melihat mereka langsung membius mereka berdua. Sementara itu, Koba menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dia bahkan sudah bisa menulis. William melihat hasilnya pun mencuri obat itu lagi. Di sisi lain, Caesar bertemu dengan orang hutan yang juga bisa bahasa isyarat bernama Morris. Dan ternyata kera-kera yang dibawa ke lab adalah kera-kera yang berasal dari sana. Tiba-tiba, Will datang untuk melihat Caesar. Will sempat marah ke penjaga melihat bekas luka Caesar. Tapi penjaga bilang mungkin itu hasil pertengkaran dengan kera lain. Caesar minta pulang tapi Will tidak bisa berbuat apa-apa. Dan disinilah dia mulai kecewa dengan Will, atau bahkan manusia. Caesar melihat seekor gorila yang dikerangkeng, dan dia memiliki sebuah ide. Malam harinya, seorang penjaga mengajak teman-temannya untuk minum-minum. Dan dengan santainya, dia menyetrum kerangkeng itu hanya untuk bersenang-senang. Caesar yang marah menarik temannya. Ternyata, Caesar mengambil pisau lipat dari sakunya. Dengan begitu, dia bisa kabur dari sana dan membebaskan si gorila. Gorila itu sangat senang dengan kebebasannya dan berhutang ke Caesar. Caesar lalu memancing Koba dan mengancamnya dengan bantuan gorila. Dan dari sinilah, akhirnya Caesar menjadi pemimpin kawanan kera di sana. Sementara itu, Will akan menyuntikkan ayahnya dengan vaksin terbaru, tapi ayahnya melarangnya dan keesokan harinya, ayahnya pun tewas. Will lalu datang ke lab dan dia mendapati vaksin tersebut akan disuntikan ke kera lain. Stephen lah yang memberikan izin karena dia tahu vaksin itu berhasil di Koba. Will sangat marah karena bisa saja vaksin baru ini berbahaya buat manusia. Tapi Stephen bersikeras dia akan melanjutkan penelitian ini meskipun tanpa campur tangan Will. Di sisi lain, Franklin datang ke rumahnya Will. Dia yang terus berteriak memanggil Will dikagetkan dengan datangnya tetangga Will. Lalu Franklin bersin darah dan mengenai tetangganya ini. Sementara itu, Will membayar sejumlah uang agar dia bisa membawa Caesar kembali. Tapi Caesar yang sudah kecewa dengan Will menolak ajakannya. Setelah mereka pergi, Caesar memerintahkan Rocket memberikan roti ke para kera-kera lain. Disinilah Caesar diakui sebagai pemimpin.
Morris menanyakan mengapa Caesar memberikan mereka makanan. Caesar menjawab karena satu kera lemah, tapi jika mereka bersama-sama, mereka akan kuat. Tapi masalahnya, para kera itu bodoh. Jadi Caesar punya sebuah ide untuk kabur dan menuju ke rumahnya Will. Caesar masih ingat, Will menyimpan vaksin pertama di rumahnya. Caesar membawa vaksin itu dan mengubah para kera di sana menjadi sama seperti dia. Keesokan harinya, para kera memiliki mata hijau yang artinya mereka sekarang lebih cerdas. Sementara itu, vaksin 113 diproduksi secara massal dan Franklin diketemukan tewas. Malam harinya, Caesar menghadapi penjaga dan berteriak. Dia menyeret penjaga itu ke kerangkeng dan membebaskan semua kera di sana. Penjaga itu sadar dan Caesar menembakkannya dengan semprotan air. Dia pun akhirnya mati tersetrum. Caesar lalu memimpin kawanan kera ke lab untuk menyelamatkan kera-kera yang lain. Di sisi lain, Will mendapatkan telepon dan langsung pergi ke pusat pengendalian hewan. Dia kaget melihat kekacauan di sana. Dan setelah sama-sama melihat rekaman CCTV bersama polisi, dia langsung pergi ke lab. Sementara itu, para kera sudah berada di sana dan membebaskan kera-kera yang lain. Para kera langsung berhamburan keluar. Caesar lalu menuju ke kebun binatang menyelamatkan kera yang lain. Seluruh kera masuk ke pemukiman penduduk dan para polisi berusaha menghentikan mereka. Tapi karena kalah jumlah, mereka tidak bisa berbuat banyak. Caesar memimpin mereka keluar dari kota dan menuju hutan Redwood. Mereka dengan cepat sudah berada di jembatan. Tapi para polisi sudah bersiaga di seberang jembatan. Caesar lalu membagi para kera menjadi dua kelompok. Sebagian kera melewati atas jembatan, sementara sebagian yang lain melewati bawah. Sialnya, kabut-kabut di sana membuat polisi tidak bisa melihat mereka. Caesar memerintahkan para gorila membuat barikade dari bis untuk menghindari tembakan. Lalu dari atas dan bawah para kera-kera ini mulai menyerang. Para polisi yang kalah akhirnya kabur dari sana. Tiba-tiba, helikopter polisi datang dan menembaki kawanan kera. Melihat Caesar ditembaki, Buck mengorbankan dirinya. Dia melompat ke helikopter tersebut dan helikopternya kehilangan kendali. Kematian Buck itu membuat dirinya semakin marah dengan manusia. Jadi dia mengizinkan Koba untuk membunuh Stephen. Caesar terus memimpin kawanan sampai ke Redwood. Will mengikutinya dan meminta Caesar untuk kembali bersamanya. Tapi Caesar menolak karena bagi dia ini adalah rumahnya. Will pun tidak bisa berbuat banyak selain mengikhlaskan Caesar. Di sisi lain, tetangganya Will yang merupakan seorang pilot ternyata terdampak virus tersebut. Dan dari sinilah awal mula penyebaran virus itu ke seluruh dunia. Dan film pun berakhir. Nah, sebenarnya masih ada film kedua dan ketiga. Jadi kalau kalian mau aku ngelanjutin filmnya, silahkan komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah jum.